102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Baik pendengar Maros FM, masih saya Lori Hendrajaya dan masih di Dialog Siang, masih dengan narasumber kita pendengar Maros FM ya, dari DP3A Dalduk KB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Penanggulangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan selain Ibu Andi Rasma, hari ini kita juga kedatangan dua pemateri. Yang pertama, ya selamat siang Ibu Marini Oktavia, Kasubag Program DP3 Dalduk KB. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah. Dan Ibu Kepala Dinas DP3A Dalduk KB, Ibu Dr. Fitri Adi Cahya MK. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Lori. Alhamdulillah. Baik pendengar Maros FM, kami akan berbincang dan melanjutkan pembicaraan tadi. Nah ini pendengar Maros FM ya, kita ketahui bahwa DP3 Dinas ya, DP3A Dalduk KB ini menjadi suatu gerbang terdepan dari pencegahan stunting ini. Nah, apa-apa saja yang menjadi program dan apa yang sebenarnya menjadi hal yang dilakukan oleh dinas ini untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Maros. Nah, kesempatan pertama saya silakan kepada Ibu Kasubag ya, Ibu Marini Oktavia. Tabe Ibu. Ya, kami sebagai Kasubag Program dalam mendukung program kegiatan yang teknis berkaitan dengan penurunan stunting, itu kami berkoordinasi dengan bidang terkait terkait penyusunan, mungkin SK lokus stunting, terus merencanakan kegiatan yang apa-apa saja yang ada di bidang teknis terkait penurunan stunting, dengan menyusun kerangka acuan kerja dari bidang terkait, terus data lokasi kegiatan yang akan diusulkan untuk menurunkan stunting, terus sasaran atau penerima manfaat dari program kegiatan yang mendukung penurunan stunting, terlebih lagi outcome atau dampak yang terkait dari kegiatan untuk menurunkan stunting ini. Ya. Jadi intinya bahwa program ini direncanakan tidak oleh Kasubag sendiri, tetapi semua elemen yang ada di dinas Bu ya. Oke. Insyaallah mudah-mudahan ini sebuah langkah yang luar biasa, jadi menjadi sebuah gerakan besar dari dinas ini. Baik, terima kasih Ibu Marini Oktavia, dan saya lanjut ke Ibu Kadis. Nah Ibu Kadis masih di pertanyaan yang sama, apa yang dilakukan oleh dinas ini untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Maros? Tabe Ibu. Terima kasih Mbak Lori. Mungkin agak ribet ya Pak Lori menyebutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Maklum nama baru. Nama baru, betul. Dikenal. Betul ini. Jadi kami di dinas kami itu mengurusi ya istilahnya dari belum menikah sampainya dia akan menikahkan lagi Pak Lori. Jadi mulai kita urusnya itu mulai dari masih cewek-cewek cantik, bagaimana persiapan adik-adik ini untuk menjadi seorang ibu. Itu sudah harus dilaporkan juga Pak Lori untuk mereka sebelum menikah, 3 bulan sebelumnya sudah ada laporan. Dia harus mendownload namanya program LC Meal. Itu persiapan untuk hamil. Itu dilaporkan, kami bekerja sama dengan KUA setempat, Kemenak. Jadi ada aplikasi kami namanya LC Meal, akan disampaikan pada para remaja, anak-anak yang siap menikah ya, bukan anak-anak. Jadi perempuan-perempuan yang sudah siap menikah. Mulai dari situ menikah, dan selama dia mempersiapkan kehamilannya seperti yang saya sampaikan sama Ibu Andi Eras ya,
Sudah harus siap dengan gizinya, apakah dia anemia atau tidak, itu kita sudah periksa semua. Bahkan sebelum menikah pun, pada saat mendaftar itu dia sudah dipantau oleh petugas kesehatan. Jadi sudah ada istilahnya pakai rapot Pak Lori. Jadi apakah tensinya bagus, HB-nya cukup, itu semua sudah ada aplikasinya. Mudah-mudahan ini bisa diakses oleh seluruh warga Maros untuknya. Nah, setelah itu kami beri dia pola pengasuhan untuk anak, untuk keluarganya. Jadi terutama kami di dinas, mulai dari keluarga itu ada pembinaan namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita. Jadi untuk keluarga-keluarga yang punya balita-balita, Pak Lori, biasanya itu kan di posyandu, ibu-ibunya dia mengantar anak bayi ya. Disitulah kami penyuluh-penyuluh ya, melalui penyuluh-penyuluh kami melakukan penyuluhan edukasi ke mereka ya. Termasuk juga keluarga remaja, Bina Keluarga Remaja yang punya remaja-remaja, cewek-cewek dan cowok-cowok ini Pak. Biar cowoknya juga dikasih ini, diberikan penyuluhan. Jadi seperti tadi Elsimil juga, cowoknya juga harus mendaftar juga. Harus tahu juga. Nah, selain itu ada juga PIK-R. PIK-R itu biasanya di sekolah-sekolah Pak. Di sekolah-sekolah. Itu biasanya untuk anak-anak yang SMA dan SMP, mereka yang punya PIK-R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Pusat Konseling Informasi Konseling Remaja. Bagus sekali. Itu bagus Pak. Seolah dan yang menyampaikan juga teman-teman dari remaja-remaja tersebut. Kan kalau yang menyampaikan remaja, biasa remaja-remaja lebih mengerti. Cepat ini. Selevel katanya, betul. Nah, yang ada juga nih Bina Keluarga Lansia BKL. Itu yang nenek-nenek Pak. Lansianya juga diurus. Lansianya juga diurus. Makanya ini ngurus dari belum menikah sampai menikahkan lagi. Nenek-neneknya juga. Alhamdulillah dapat tugas ini. Jadi selain itu juga ada juga usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA. Jadi kami memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga. Tujuannya cuma satu Pak, meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Secara tidak langsung, kalau keluarga itu sejahtera, pasti akan terhindar dari stunting. Itu harapan kami dari dinas DP3 dan kami. Begitu Pak Lori. Kalau untuk selama menikah harus Pak berencana nih ceritanya. Berencana itu artinya dia sudah tahu kapan dia akan melahirkan, kapan dia punya anak, kapan lagi dia punya anak, itu sudah diatur. Jadi merencanakan kehamilan, termasuk merencanakan jumlah anak. Begitu Pak Lori. Jadi seorang yang ingin menikah sebaiknya sudah melakukan perencanaan itu. Ya sudah, harus sudah ada perencanaan, karena kan batas umur yang ideal adalah 21 tahun untuk perempuan ya Pak Lori. Itu udah siap untuk hamil ceritanya. 21 tahun. Cowok 25. Jadi di masa-masa itu, masa-masa produktif, kita sudah persiapkan. Nanti kita bicara kalau yang detailnya. Nanti Pak Lori undang saya lagi. Ini panjang sebenarnya Pak Lori, karena tahun ini dinas kami DP3 Adal Dukab itu sesuai dengan peraturan Presiden mendapat mandat sebagai sekretariat stunting. Jadi di Kabupaten Maros sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Ketuanya itu Ibu Wakil Bupati dengan timnya seluruh stakeholder. Kami bertugas akan menurunkan jumlah stunting di Kabupaten Maros. Langsung dari Presiden ya, sekretariatnya di dinas. Sekretariatnya itu langsung di dinas BKKBN ya, kalau di pusat BKKBN sebagai ketua pelaksana, turun sampai provinsi dan kabupaten itu sekretariat. Tambah tugas lagi ini ya. Banyak, alhamdulillah diberikan kepercayaan yang banyak. Iya betul. Jadi ini nanti Pak dalam mulai tahun
2022 sampai akhirnya nanti 2024 kami punya target menurunkan angka stunting nasional sampai 24%. 24%. Iya. Kabupaten Maros sendiri sekarang berapa? Masih sangat banyak stunting yang kita punya sampai 37%, Pak. Jadi kami punya kita punya tugas berat lah. Tapi semangat, insya Allah pasti bisa. Apalagi kita bergabung semua dinas yang terkait. Itu antara lain kita harus mengintervensi. Ada 2 jenis intervensi, intervensi spesifik dan sensitif. Itu ada semua dinas yang berkompeten di dalamnya, Pak. Kolaborasi begitu. Iya, namanya kita konvergensi, aksi konvergensi, bergabung. Bergabung ya. Jadi lintas sektor, iya. Saya beri gambaran mungkin ya Pak Lori. Boleh. Intervensi. Kalau kami di dinas DP3 Daldukabe punya intervensi, yaitu memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan edukasi remaja itu sebagai intervensi gizi sensitif. Untuk intervensi gizi spesifik itu masing-masing sudah dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Termasuk juga menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, itu tugas kami di intervensi sensitifnya. Intervensi sensitif. Karena sensitif ya, sensitif. Iya. Nah ini melakukan intervensi ini kan perlu banyak orang, perlu banyak waktu yang digunakan dan perlu banyak orang. Nah pertanyaan saya, ini kan kalau kita berbicara dinas sedikit orangnya. Kalau saya tadi lihat ibu ini berbicara perlu banyak orang, ini pendampingan dan sebagainya. Memang kita memiliki sumber daya untuk edukator ini lumayan Bu ya, atau bagaimana nih? Tidak bisa kerja sendiri Pak Lori, harus bersama-sama dengan dinas-dinas lain dan dengan stakeholder lintas sektor yang lain. Jadi kalau seperti intervensi yang kami lakukan dari Dinas Daldukabe itu kerjasamanya dengan misalnya dengan Dinas Kesehatan, dengan PUPR, Dinas Pendidikan, itu semua ada nama kegiatannya. Jadi contohnya seperti kelompok BKB. Itu ada di PAUD. Itu kan kita dengan Dinas Pendidikan. Ada di Posyandu namanya PAUD Holistik. Holistik integratif. Itu sudah mulai dari anak bayi, pencatatan sampai pelayanan imunisasinya sudah ada di situ. Jadi memang kita kerjasamanya antar dinas jadinya. Termasuk dengan PKK juga Pak, pakai PKK, semua kan dilaksanakan bersama-sama, karena kalau sendiri Pak nggak cukup orang. Saya tertarik Bu dengan BKB holistik integratif ya. Memang ini kan asik ya, namanya keren gitu. Tapi kan mungkin bisa dijelaskan BKB holistik integratif itu apa sih yang dicakup di dalam holistik tersebut, namanya holistik berarti semuanya ya Pak Lori ya. Kita holistik dan integratif. Holistik semuanya, integrasi berarti saling berintegrasi. Kalau holistiknya itu bisa mulai dari bayi datang, dilakukan penimbangan, pendaftaran, apa yang dilakukan semua di Posyandu itu sudah termasuk namanya holistik, termasuk pencatatan, kemudian dilaksanakan penimbangan, penyuluhan, beserta imunisasinya. Jadi ini dari nama ini semua, pendaftaran itu biasanya dilakukan oleh kader. Ini bukan tidak sendiri nih Pak. Pencatatan juga kader. Dari penimbangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kami di penyuluhan Pak sudah dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kami. Bisa dari gizi juga dibantu oleh Dinas Kesehatan. Untuk KB, penyuluhan KB dari Dinas P3A. Jadi semuanya integratif masuk di dalam. Begitu Mas. Ini dibilang kerjasama, Budi. Baik Bu Kadis, kita dengarkan dulu satu lagu sebelum kita memasuki akhir pertemuan kita. Pendengar Maros FM, jangan kemana-mana. Kita akan terus mendengarkan dan berdialog bersama dinas yang hari ini menjadi teman kita semua.
Baik pendengar Maros FM, masih saya Lorhen Rajaya dan masih saya bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pendengar Maros FM, baik, 3 narasumber kita hadir selama kurang lebih 1 jam lebih. Pendengar Maros FM, kita sudah ada di dialog interaktif, banyak hal yang kita dapat. Pendengar Maros FM, bagaimana mengenal stunting, bagaimana mencegah stunting, bagaimana mengetahui ciri-ciri stunting, dan bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Maros dalam hal menurunkan angka stunting. Dan tadi saya sampaikan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang bersama-sama, gerakan holistik, gerakan kolaboratif, gerakan yang diintervensi, konvergensi, dan ini adalah merupakan wujud dari kebersamaan kita. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros, maka bersama-sama akan lebih baik. Nah, pendengar Maros FM, baik, kita mendengarkan closing statement yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Dinas, dan insya Allah closing statement ini juga akan menjadi harapan untuk kita semua sekaligus mengakhiri dialog siang kita pada kesempatan hari ini. Baik, Ibu Kepala Dinas, tabe apa closing statementnya? Tabe. Makasih Pak Lari. Jadi berencana itu sangat penting karena berencana mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mampu mencegah stunting, mampu melahirkan keluarga yang tangguh, keluarga sehat, keluarga sejahtera, keluarga berkualitas, dan memiliki daya saing. Karena berencana itu keren. Asik. Oh, pendengar Maros FM ya, luar biasa ya. Closing statement yang diberikan, ya kata-katanya tidak hanya menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memberikan semangat kepada kita, tapi kata-kata tersebut merupakan harapan kepada kita semua bahwa berencana itu keren, berencana itu luar biasa. Sehingga pendengar Maros FM, kita tidak serta-merta menikahkan anak tanpa rencana, kita tidak menikah tanpa rencana, tetapi dilakukan untuk rencana. Dan tujuannya tadi sudah sangat jelas, pendengar, tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Karena pada kesejahteraan berarti angka stunting sudah hilang, kemiskinan sudah hilang, kesehatan dan semuanya itu sudah tercapai. Nah, pendengar Maros FM, baik untuk Anda semua, terima kasih atas perhatiannya. Nikmati damai kota Maros.